Ini pertama sekali bagi saya pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Bu Teri dan kasih kesempatan. Dan hari ini menemani Pak Suherman gitu ya. Ya, tadi Bu Teri bilang cerita dulu siapa beliau ini, dan waktu saya baca profil beliau Bapak Ibu semuanya, saya mikir ini kayaknya 2 jam saya nggak selesai ini cerita. Luar biasa sekali pengalaman beliau ya. Kalau saya lihat dari tahun 1988 Bapak nggih sudah berkarir. Iya, Luar biasa. Kemudian sekilas aja nggih aktivitas beliau saat ini di Universitas Prasetya Mulia dan PT Eli Prasetya Mulia. Seperti itu nggih, lebih banyak di sini ya, Bapak. Kemudian beliau juga founder dari Fit and Need Institute. Ini kalau boleh tahu, Fit the Need. Fit the Need. Fit the Need. Ini di mana Bapak kalau boleh tahu? Fit the Need di kawasan Tangerang Raya. Di Tangerang, baik. Oke, kemudian beliau juga seorang konsultan, trainer, Judge of Marketing Award, luar biasa, dan banyak banget. Nanti bisa kita share ya ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua, ke peserta yang hadir di sini, betapa pengalaman beliau sangat luar biasa. Kemudian ada pengalaman di tahun 2012 sampai sekarang itu sama yang saya sebutkan tadi ya, di Universitas Prasetya Mulia sebagai dosen di Bapak. Ya. Ya, tidak jauh-jauh juga dari Bu Teri dan saya rupanya ya. Di alam yang sama kita. Alam yang sama ya. Dan senang sekali hari ini kita kedatangan beliau, dan yakin deh ilmunya pasti luar biasa. Rugi kalau kita nggak datang di open lecture malam hari ini, seperti itu. Kemudian yang saya ada tertarik lagi tadi sebelum tahun pengalaman beliau sejak tahun 88 itu ada raihan atau penghargaan beliau juga. Ini hampir setiap tahun Bapak Ibu. Di terakhir pencapaian beliau ya itu di tahun 2023 adalah merancang mata kuliah baru Digital Channel Management untuk S1 Branding Universitas Prasetya Mulia. Kayaknya memang benar-benar ilmu baru gitu ya. Digital Channel Management. Manajemennya nggak hanya pendidikan, bisnis, tapi ada digital channelnya, luar biasa. Nanti mungkin bisa dibagi ke kita ya, Bu Tere siap ya menerima ini ya Bu Tere ya. Dan yang paling ini setiap tahun benar Bapak Ibu, saya waktunya akan habis kalau saya cerita ini. Dan yang paling tua itu di tahun 90 ya, 1990 beliau sebagai Best Trainee in Management Training Program, luar biasa. Kalau karirnya dimulai tahun 88, kemudian di tahun 90 beliau sudah mulai mendapatkan penghargaan-penghargaan. Seperti itu. Kemudian organisasinya juga aktif banget, luar biasa. Mungkin nanti sambil sharing deh, Bapak Suherman bisa menyampaikan ke teman-teman. Nah, malam hari ini beliau akan berbagi dengan kita. Tema untuk open lecture malam ini adalah strategi di tengah ancaman krisis global. Ya, ini kayaknya penting banget ya. Saya jadi tertarik juga walaupun saya bidangnya jauh dari manajemen seperti itu, tapi saya juga harus siap dong ngadepi krisis global ini. Oke, sebelum ke Bapak Suherman, sedikit kami sampaikan bahwa saat ini pendaftaran S2 Magister Manajemen ITB Asia Malang masih dibuka dengan kuota yang sangat terbatas, jadi silahkan segera mendaftar sebelum kuotanya penuh, ya. Tapi jangan khawatir, kalaupun misalnya kuotanya sudah penuh, Bapak Ibu bisa inden untuk semester depan, ya. Tapi jadinya molor nanti, harusnya saat ini bisa mendaftar, 2 tahun lagi sudah bergelar MM,
harus ke pending di semester depan, seperti itu. Baik, itu saja sekiranya bisa langsung materi dari Bapak Suherman, kami persilahkan. Baik. Terima kasih banyak Ibu Tri ya Sama-sama. mengantar saya. Jadinya nggak Iya, nyasar Bapak. nih pasti kalau diantar sama Ibu Tri nih. Insya Allah nggak nyasar, Bapak. Ada didampingi Bu Tere juga. Dan terima kasih saya ucapkan ya kepada Institut Asia, khususnya Bu Tere yang telah memberi kesempatan saya untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ya, ini memang jodoh karena keuletan dari Ibu Tere. Walaupun tadi Ibu Tere katakan di reschedule sampai dengan hat-trick 3 kali ya. Tapi rupanya jodoh kita panjang nih. Akhirnya bisa juga ketemu ya. Dan selamat malam juga kepada Bapak Ibu mahasiswa Institut Asia ya yang berbahagia, dan pastinya ini semuanya brilian semua nih ya. Jadi hari ini saya memenuhi permintaan dari Ibu Tere dan Pak Tanadi Santoso, titip juga salam hormat kepada beliau ya. Katanya bincang-bincang tentang apa ini, rada ngeri-ngeri sedap nih ya. Jadi, topiknya katanya krisis, jadi global crisis. Global crisis. Krisis dunia nih ya. Terus minta judulnya dibuatkan di tengah-tengah krisis global. Wah, ini ngomong-ngomong kalau saya pilih di pinggir boleh nggak ya? Ya, nanti kita main ya. Gimana Ibu Tri? Kayaknya kurang kalau nggak di tengah, Bapak. Oh gitu ya. ya. Jadi mesti di tengah ya. Ya, benar. Baik. Nanti tapi saya minta tolong nih Bu Tri, Bu Tere dan Bapak Ibu para peserta audiens malam hari ini. Nanti temani saya, kita sama-sama ada di tengah gitu ya. Siap, siap. Oke, kita main di tengah, kemudian kita main di pinggir lagi, dan kita lompat-lompat nanti bersalto-salto ya, supaya kita bisa mendapatkan benefit di tengah krisis global seperti itu. Ya, baik. Sebelumnya Ibu Bapak sekalian, saya mau tahu dulu nih, ya, Ibu Bapak udah siap untuk kita belajar sama-sama nggak? Coba suaranya gimana tuh? Ya. Wah, ini terlihat jempolnya Pak Andrian tuh ya, jempolnya udah ngacung ya. Rupanya cuma Pak Andrian aja yang siap, yang lain belum ya. Oh, siap juga. Baik, baik. Yang lain gimana tuh? Tadi ada suara Pak Agus sepertinya, betul ya? Suara Pak Agus ya. Mantap ya. Semoga yang lain juga ya siap-siap. Dan saya biasanya akan penuh semangat, makin semangat lagi jika mendengar suara dari Bapak Ibu sekalian, audiens yang di sini ya. Jadinya kalau Ibu Bapak sekalian terus memberikan semangat kepada saya dengan bersuara dan berinteraksi, nah mudah-mudahan kita bisa belajar jauh lebih lengkap ya, seperti itu. Siap Ibu Bapak sekalian? Oke. Nah, jadi ini nih judul yang disiapkan untuk saya, strategi di tengah ancaman krisis global bagi pebisnis ya. Nah, tadi telah disampaikan profil saya oleh Bu Tri, terima kasih banyak. Nah ini saya nggak tahu bahwa akan dibacakan, jadi seperti ini ya, ringkasannya profil saya. Jadi ya, saya adalah seorang akademisi, saya juga seorang coach, mentor, ya, juga trainer, kemudian juga kolumnis di media massa dan penulis buku. Dengan background sebelumnya adalah sebagai profesional, jadi praktisi. Nah, aktivitas lain ya ini dia, ya, seperti itu. Jadi ada beberapa aktivitas yang tadi sempat diperkenalkan juga oleh Ibu Tri. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Tri ya telah memperkenalkan. Sama-sama Bapak. Nah, saya sih berharap nanti
eh, kita ibu bapak sekalian nih ya, saya bisa mendapat juga curahan ilmu pengalaman dari ibu bapak sekalian nih ya, untuk melengkapi apa yang saya selama ini sedikit saya tahu. Nah, tentang krisis ekonomi, Bu Bapak, yang ada dalam ingatan saya dan juga berdasarkan Desh Research, ya, itu krisis dunia itu bisa atau regional yang besar lebih kurang tuh ada 7 ya yang lalu, yaitu di tahun 1932. Nah, ini di mana disebut Great Depression ya, di mana wah hampir mendunia tuh, orang menjadi susah. Kemudian ada lanjutannya di tahun 56 itu Suez Crisis. Sekitar 30-an tahun kemudian ada lagi di sini ya, International Debt Crisis. Jadi tentang adanya ini orang-orang ada krisis karena adanya hutang ya. Nah, kemudian jika Ibu Bapak sekalian masih ingat, sepertinya di sini cukup hangat masih ya, bahwa kita juga kena dampaknya di sini pada saat di Asia Tenggara economic crisis. Kalau di kita tuh mulai 97 dan 98 itu ya, di mana banyak perbankan akhirnya banyak yang tutup. Betul ya? Ibu Bapak sempat ngalami itu? Masih ingat gimana perbankan Iya, kita kena rush ya? betul Bapak. Masih ya? Masih ingat. Wah, iya, Ingat begitu sekali. mencekamnya, ya, banyak orang bingung semuanya pada saat Iya. itu. Dolar, wah, gonjang-ganjing meledak naiknya bukan main, luar biasa tingginya dolar dari 1.900. Waktu itu seingat saya sekitar 1.600-an bergeraknya, kemudian 1.900 terus naik 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 ya sampai dengan Rp9.000 dulu. Kemudian suku bunga perbankan luar biasa ya. Tadinya belasan persen, bergerak merangkak naik jadi 20-an%, naik lagi 30%, tiba-tiba melonjak jadi 60-70% pula. Bahkan bank-bank yang papan atas, waktu itu saya ingat Citibank itu, yang pertama kali dia memasang suku bunga paling tinggi se-Indonesia, 60%. Biasanya kalau bank-bank yang peringkat atas kan suku bunganya rendah ya. Bank-bank kecil yang biasanya suku bunganya tinggi. Tapi dulu waktu krisis tersebut di mana ada krisis keuangan, semua orang khawatir uang ditaruh di bank, akhirnya semua mau ambil uang. Terjadilah rush. Pada saat itu saya juga sangat heboh ngurusin menenangkan nasabah. Kebetulan saya juga sebagai banker dulu di BDNI, ya, Bank Dagang Nasional Indonesia. Wah, luar biasa susahnya. Ya, itulah bagaimana menenangkan orang-orang, dan semua orang pada bingung, nasabah bingung, deposan bingung, gimana nih mau tarik, mau pindahkan uang ya, taruh di rumah juga bingung ya. Kalau rumahnya uangnya banyak sampai miliaran rupiah, ratusan juta rupiah, seperti itu. Mau tarik, mau pindahkan ke bank-banknya bank yang mana, semuanya juga bingung. BCA juga waktu itu diantri, bank saya juga diantri. Itu cerita uang dibawa pakai helikopter, di drop di bank, itu beneran terjadi, Ibu Bapak sekalian. Orang semua ngantri. Nah, pada saat itu krisis beneran, ya, banyak sekali PHK. Kalau sekarang adalah dampak dari krisis 98 masih ada, yaitu apa? Muncul kafe-kafe tenda. Nah, dulu rumah makan yang bertenda ria itu nggak banyak. Karena adanya gelombang PHK massal, banyak perusahaan bangkrut, ya. Terus masyarakat kita luar biasa semangatnya untuk menghidupi diri, muncullah kafe-kafe tenda di sana. Nah, sampai sekarang cukup banyak yang terus bertahan ya, dan menjadi tren lifestyle baru tuh bagi Indonesia. Ya. Ibu Tri waktu itu gimana? Mengikutin juga nggak Ibu Tri itu? Ya. Saya waktu itu taunya hanya ini Bapak, penjarahan, terus Nah, apa-apa jadi mahal, itu sih. iya.
Heeh. Betul. Nah, itu kelamnya Indonesia dulu. Iya, Jadi betul. sesudah adanya krisis keuangan, krisis perbankan ditutup, kemudian disusul dengan kerusuhan massal ya. Betul. Jadilah penjarahan dan sebagainya. Nah, sampai sekarang luka tersebut masih membekas. Saya personally juga merasakan hal tersebut. Mhm. Di mana dulu saya sebagai kepala kantor Bank BDNI di Green Garden, karyawan saya terpaksa yang perempuan ya, sebagian tidak saya izinkan pulang Mmm, karena sudah mulai banyak yang bakar-bakaran di sekitar kantor. mhm, mhm. Sebelumnya sebagian udah diantar pulang pakai mobil kantor ya, Iya, tapi bergiliran, wah udah makin heboh. Nah, mudah-mudahan krisis itu tidak terjadi lagi ya. amin. Ya, betul. Dan kerusuhan tersebut itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah ya. Amin, iya. Di 97 sampai dengan 2001 krisis tersebut berlangsung panjang sekali ya. Tempo hari akhirnya ketahuan bahwa dipicu dimainkan oleh si George Soros tuh. Mmm, Di nggih. mana mata uang dunia luar biasa ya. Gonjang-ganjing hancur turun naik seperti roller coaster. Di awal-awal untuk Asia itu waktu itu kami para pimpinan sedang lakukan training bersama di rapat tahunan sih tepatnya di puncak. Nah, waktu itu kami bahas tentang Bat Thailand yang hancur. Ke Thailand. Bagaikan mimpi di siang bolong, baru aja beberapa hari ngomong Bat Thailand, pulang dari meeting tahunan, tidak lama rupiah juga kena dampak. Mmm, Wah, sangat kelam. Ya. Nah, kemudian di tahun 92-97 juga terjadi ya Russian economic crisis, Latin American debt crisis, Meksiko ya yang cukup panjang 94 sampai 2002 dan kemudian global economic recession. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi sekarang Ibu Bapak untuk krisis ekonomi? Ya. Saat ini apakah masih muncul berita tentang krisis sebelum masuk 2023, akhir 2022, wah itu juga santer kan ya, 2023 bakal krisis, krisis global, kemudian masuk awal 2023 juga sedemikian. Sebelumnya dipicu oleh apa? Perang Ukraina dan Rusia. Sehingga bahan pangan dan sebagainya terganggu. Supply-nya terganggu di mana mereka berdua adalah supplier bahan makanan untuk dunia, sehingga tergoncang juga. Ya, kena semuanya. Indonesia juga kena dampaknya. Tapi bersyukur ya, kita masih bisa bertumbuh ya, perekonomiannya. Tapi apakah cuma karena perang Rusia dan Ukraina? Enggak juga, ya kan? Apalagi ya, Ibu Bapak sekalian, selain Rusia Ukraina, ada lagi enggak ya yang menyebabkan bahwa perekonomian agak terganggu nih? nggih. Mungkin bagi sebagian perusahaan, sebagian orang sangat terganggu. Sempat dengar kan? Iya. Beberapa waktu lalu banyak perusahaan-perusahaan tutup. Gimana? Ada yang tahu atau merasakan langsung pasca Oh, pandemi? pasca Iya, pandemi. Pak Julius, ya, pasca pandemi. Terasa ya gejolaknya. Kalau pandeminya nggak terasa, apakah pada saat pandemi gimana, Pak Julius? Wah, Pak Trian ketawa besar ya. Apakah hanya pasca pandemi aja? Waktu pandemi terasa ada masalah nggak? Terasa deh kayaknya Bapak, terasa Terasa banget. banget toh. Iya. Di sana kan tiba-tiba, kita dengar ya, perusahaan-perusahaan besar tutup, Toys R Us, nah itu Pak Yulus, ya terasa. Kita semuanya work from home, nggak bisa kemana-mana, mau Betul. belanja susah, akhirnya spending terganggu, perputaran ekonomi, ya Pak Rivianto, ya terasa banget, betul, ya kan? Wah itu luar biasa, Ibu Sulis juga, ya semuanya terasa pakai banget ya, sama beneran, ya seperti itu. Jadi, nah
waktu pandemi itu juga ikut menyumbang ya runtuhnya perekonomian di banyak negara, termasuk kita ya, sempat turun juga kan perekonomian kita. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang tutup, perusahaan kecil juga tutup. Ya. Nah, tapi apakah semua perusahaan besar tutup, Ibu Bapak sekalian? Atau hanya yang kecil aja yang tutup? Ada keseragaman enggak? Ada Ya, kayaknya Bapak, ada ya. ada. Kalau saya sih orang awam melihatnya di bisnis-bisnis tertentu itu malah naik, Nah, malah berkembang di malah tengah-tengah berkembang ya. pandemi. Iya, Dibilang krisis, tapi kok berkembang ya? Tapi ada yang meratap segala ya. iya Iya. betul betul Ada yang kena potong gaji, terpaksa ada potong gaji 20%, 50%, 50%, betul betul 75%, ya. betul. Sampai-sampai dirumahkan dan sebagainya. Perhotelan juga banyak yang merintih, ya Iya, seperti itu. Terus travel agent tiarap semuanya karena nggak iya, bisa jalan-jalan. Ya. benar Nah, benar. tapi yang menarik lagi benar tuh ya yang disampaikan oleh Pak Rivianto bahwa ada juga yang lahir, bisnis baru juga lahir. Dan bisnis baru lahir dengan gemilang, kan begitu ya. Bisa maju pesat. Nah, Ibu Sulis merasakan sampai sekarang juga masih ada yang mengalami penurunan dan pengurangan karyawan dan lain-lain. Krisis masih terasa. Kita juga masih terus ya Menteri Keuangan dan Perekonomian Memperindak berusaha untuk mengejar itu. Jadi kalau begitu, yang problem hanya yang kecil saja, atau yang sedang, atau yang besar. Jadi tanda tanya. Dibilang yang kecil problem, oh ternyata yang kecil malah jadi besar tuh ada juga. Yang tadinya tidak usaha, kemudian usaha, jadi jual masker, jual alat kesehatan, wah menjadi usaha baru. Usaha baru. Langsung kaya raya. Satu dua orang mahasiswa saya juga ternyata tiba-tiba menjadi eksportir masker. Nah, loh, dia beli masker kemudian ekspor ke Singapura dan sebagainya. Wah, luar biasa. Muncul tuh ya Ide baru. wirausahawan baru seperti yang tadi Bu Sulis sampaikan. Ya, seperti. Jadi ada tuh ya. Nah, kemudian apa lagi? Oh, ini ruang guru pengurangan tenaga pengajar besar-besaran. Yes, ya. Ada lagi seperti. Jadi kemudian yang besar, apakah yang besar selalu kuat? Ternyata tidak juga. Mirip dengan waktu kondisi krisis keuangan moneter yang lalu, di mana bank yang besar, makin sengsara. Bank kecil nggak begitu kena dampak. Apa jadi yang mendasari kondisi tersebut? Ya, mari sama-sama kita lihat, ya, Ibu Bapak sekalian. Oke. Jadi pada saat krisis, pilihan ada dua sih bagi kita semuanya. Apakah kita mau diam saja menonton di sini, stay still, dengar, terpengaruh pada orang bilang nih krisis, hati-hati, injak rem. Banyak yang lakukan itu. Dikatakan mesti prudent. Bisnis perlu waspada, perlu kehati-hatian. Yes, ada yang milih ini. Kemudian pada saat krisis makin turun. Nah, yang stay still itu juga merana. Sampai sekarang yang tadi disebutkan, sampai sekarang pun ada yang masih pengurangan. Tapi ada juga ini. Kita bisa memilih untuk coba bergerak, berupaya, extra effort untuk tetap bertahan di dalam situasi yang krisis tersebut. Ada yang bilang krisis itu membuat derita, tapi ada lagi yang bilang krisis itu membuat saya berkesempatan. Waktu pandemi, besar kecil semuanya bingung, apalagi yang belum paham teknologi, perusahaan besar akhirnya bisa disalip oleh yang kecil.
brand-brand terkenal dulu pada saat pandemi bahkan sulit bersaing dengan perusahaan atau usaha orang-orang muda yang brandnya belum dikenal. Orang-orang waktu itu pandemi kan work from home udah nggak peduli lagi tentang merek. Jadi kalau kita lihat apakah krisis selalu negatif, belum tentu, tergantung sudut pandang. Kita mau put effort to strive, or we want just stay still, diem, seperti batu. Nah, kalau pilihan yang di bawah, maka akan ada di bawah. Tapi kalau kita memilih untuk berjuang, put extra effort, maka kita bisa akan mengatasi hal tersebut. Itu yang belakangnya adalah bagaimana caranya. Kan seperti itu ya. Nah, lihat di sini, Bu Bapak sekalian. Ya. Ini saya sajikan ada 10 strategi yang bisa dipilih oleh teman-teman sekalian. Ya. Ada 10, silahkan Anda semuanya untuk mencermati. Ini yang bisa membuat kita ada di atas. Kita put effort untuk bisa bertahan, bahkan untuk bisa menang. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ya kita lihat satu persatu ya, Bu Bapak sekalian. Ya. Nah, ini mesti gimana nih? Apakah mesti bersenam ria, yoga, seperti gambar di samping ini? Ya. Kuncinya adalah kita mesti bisa luwes beradaptasi pada saat krisis itu terjadi, Bu Bapak sekalian. Ya. Bahwa pada saat krisis kita nggak boleh diam menjadi kaku, nggak boleh rigid, tapi mesti bisa lincah bergerak mengikuti perubahan-perubahan dinamika yang luar biasa. Tadinya tenang, aman, oh sekarang berdinamika, menjadi bergejolak, ada krisis. Nah, kita mesti agile. Kita mesti bisa beradaptasi. Kemudian kita mesti menyesuaikan tentang produk kita, layanan kita, menghadapi perubahan yang ada. Pada saat krisis, biasanya perilaku dari masyarakat itu juga berubah. Yang biasanya belanja tanpa banyak perhitungan, mungkin mulai berhitung. Yang biasanya sudah punya anggaran tertentu, mungkin anggarannya direvisi. Apalagi kalau yang tadi itu ya disebutkan, oh kena dampak nih, omsetnya turun, dan sebagainya. Oh, kena potongan, kena PHK, dan sebagainya. Nah, seperti itu, mungkin ya mereka akan mengurangi spending money-nya setiap bulan yang rutin. Yang tidak begitu penting, yang tersier, mungkin jadinya tidak dilakukan belanja tersier. Belanja sekundernya akan dikurangi. Bahkan belanja primer pun mungkin akan dikurangi. Nah, di sini kita mesti bisa mencermati ya, perubahan-perubahan perilaku si konsumen kita. Apa kebutuhannya jadi berubah. Tadi kebutuhannya, oh untuk yang lux, kemudian menjadi yang medium, atau yang tadinya branded menjadi tidak branded. Seperti itu. Tadinya konsumsi makanan yang berbahan premium, kemudian menjadi yang generik saja, dan sebagainya. Nah, di sana kita mesti bisa ya mengatasi perubahan-perubahan tersebut. Kemudian juga apa? Kita mesti bisa ini diversifikasi revenue stream-nya kita. Ya, seperti itu. Terus apalagi yang perlu dilakukan? Resiliensi, Bu Bapak sekalian. Bahwa ada satu teori tentang teori resiliensi ya, menyampaikan bahwa nature of adversity, jadi tentang adanya satu hal kebalikan, itu bukan yang paling penting. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengatasinya.
bagaimana kita menghadapinya, how we deal with it. Jadi bukan tentang kondisinya. Jadi krisis kondisi memang nggak bagus, oke, fine, tapi jangan berpaku pada krisisnya. Untuk bisa resilient, kita coba mengamati diri kita, bagaimana kita deal with crisis. Jadi pada saat kita merasakan, bertemu, berhadapan dengan adanya ketidakberuntungan, adanya gagal transaksi, kemudian bagaimana jadi frustrasi dan sebagainya. Nah, semangat untuk resiliensi ini akan membantu kita bisa bertahan. Kita bisa tetap recover dari kondisi yang terpuruk, bisa bangkit lagi. Seperti bola bekel, mantul-mantul terus seperti itu. Ya. Itulah adaptasi dan resiliensi. Kalau dilihat resiliensi seperti apa? Nah, ini. Pakai konsep dikit ya. Jadi konsep resiliensi ini adalah yang utama nih pada saat kita menghadapi krisis, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya pakai pemikiran dari si Green, ya, yang dia tuangkan di dalam research-nya, jurnal 2022, bahwa ini perhatikan, ada biopsychosocial di sini. Resiliensi penting di sini. Bahwa ini akan mempengaruhi secara individu, kemudian lingkaran yang terdekat yaitu keluarga, kemudian komunitas, serta socioculture. Ada belief system di sini yang ikut mempengaruhi tingkat resiliensi seseorang. Bicara seseorang, mulainya dari sana, pribadi-pribadi individu. Apakah dia karyawan, ataukah dia menjadi decision maker di perusahaan. Atau yang tertinggi, the top one, owner perusahaan. Nah, resiliensi dari masing-masing individu tersebut dibutuhkan. Ada lagi dibutuhkan dalam resiliensi adalah tentang kepiawaian untuk berkomunikasi. Serta kepiawaian di dalam proses organisasi. Jadi di sini ada 9 poin. Values, meaning making di sana. Adanya satu semangat yang positif terus, optimisme, nggak boleh putus nih harapannya. Terus ada lagi aspek spiritual. Nah, masuk ke perusahaan, mesti tadi agile, ya, mesti fleksibel. Nggak boleh kaku. Kalau kaku, kita nggak ngikutin perubahan, nah, jadinya akan cenderung diam aja. Akhirnya tergilas dengan kesulitan-kesulitan di berbagai faktor yang terbawa dampak dari krisis tersebut. Dan yang kelima apa? Mesti menjaga relationship dengan pihak lain. Mesti ada konektivitas yang kita jaga dengan berbagai pihak. Jadi relationship itu menjadi penting. Dan ada lagi ini, ya, aspek sosial dan community itu adalah asetnya kita tuh yang perlu dimanfaatkan. Nah, yang lainnya ya yang terlihat di sini. Ya. Ada informasi yang jelas, jangan sampai ada hambatan-hambatan di sana seperti itu. Ya. Dan dalam krisis biasanya tim kita, diri kita juga itu akan terombang-ambing secara emosi. Nah, kelihatannya ini apa kok faktornya sangat individualistik ya, sangat human ya. Yes, karena dalam bisnis semuanya digerakkan oleh manusia. Berangkat dari spiritnya dulu, berangkat dari semangatnya dulu. Seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Ya. Strategi yang lainnya apa? Ya, digital transformation. Nah, kita ada di dalam dunia digital, mau nggak mau sekarang, ya, jangan balik lagi kepada normal. Waktu pandemi,
new normal. Pasca pandemi masih new normal. Balik lagi normal dah. Udah yang dulunya kita dipaksa untuk digital, sekarang ini mulai dilepas-lepas lagi digitalnya balik ke konvensional. Ya, seperti itu ya yang terjadi banyak. Nah, ini mesti diingat, nggak boleh berlanjut terus jadi lepas kepada konvensional lagi. Boleh yang konvensional, tapi tetap mesti ada transformasi menuju kepada kemajuan dunia digital. Jadi apa? Online channel itu harus dipelihara di dalam menghadapi krisis. Sehingga kita bisa terbuka terus tuh. Market kita jadi bisa tetap lebih luas lagi dibanding yang ada selama ini. Internal proses itu mesti dioptimalkan. Jadi lebih produktif dengan biaya lebih rendah. Seperti itu. Perlu ada kita rancang competitive advantage terhadap kompetitor-kompetitor yang lain. Selain digital transformation, nah ini strategi lain lagi untuk menghadapi krisis apa? Udah jangan terlalu banyak mikir yang lain-lain yang kita belum paham. Yang kita belum menguasai. Fokus kepada kompetensi utama kita dulu saja pada saat krisis. Jadi kalau sekarang 2023 dirasakan masih krisis ekonomi, coba fokus kepada kompetensi utamanya kita. Prioritaskan core bisnis kita apa? Coba cari lagi. Kita bisa ambil revenue dari sana. Kemudian apa lagi? Ada 2 faktor biaya. Mesti dioptimalkan biayanya. Bukan berarti tidak boleh keluar biaya. Nah, ini hati-hati garis bawah ini, Bapak sekalian. Biaya kalau mesti ada, ya tidak masalah kita keluarkan, tapi mesti optimal impact-nya. In return mesti optimal. Serta customer-nya kita perlu terus makin mendekat. Dari sisi biaya kita lihat apa yang kira-kira kita bisa potong, tanpa mengganggu produktivitas, tanpa mengganggu kenyamanan customer-nya kita. Jadi customer experience di sini mesti dijaga. Nah, supaya customer experience bisa terjaga, kita mesti tetap erat dengan customer kita, close contact. Dan kita mesti secara terbuka sampaikan jika ada perubahan-perubahan karena kita mau cost optimization di sini. Dan kita tawarkan lagi berbagai support dan fleksibilitas yang bisa dilakukan supaya ada relationship yang long term bagi customer. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini Ibu Bapak sekalian, ya. Mungkin kita masuk kepada workshop nih Ibu Tri, ya. Sekarang saya berikan pilihan, ya, 2 perusahaan industri yang coba Ibu Bapak sekalian pilih. Industri fashion atau industri F&B. Nah, 2 tersebut termasuk jagoan di Indonesia. Betul. Baik, jadi ada 2 pilihan industri, fashion, atau food and beverage. Food and beverage. Kalau di Malang, food and beverage yang well known apa ya? Geprekan kayaknya Bapak di sini. Geprekan ya? Oh, betul. Geprek yang punya banyak cabang ada nggak? Oh, ayam nelongso Bapak. Ya ampun, kasihan itu ayamnya nelongso. Ayam nelongso bener. Atau dari opsi satu lagi, oh, ada satu dari ini partisipan sendiri, ada nggak yang usahanya yang mau dijadikan studi kasus? Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada ide mungkin bisa tulis di kolom chat atau Q&A, nggih. Oh iya, ada Kak Ros. Ini adiknya Nelongso kalau nggak salah ya. Ini Kak Rosnya Upin Ipin bukan ya?
Mungkin terinspirasi dari sana, Bapak. Ya, jadi karena sambelnya yang pedas jadi garang gitu. Oh iya. Terus ada lagi ini usulan ada geprek Pak Geprek John. Jasa wisata Arung Jeram. Oh. Pendidikan dan pelatihan. Yo silakan kalau gitu saya beri Masing-masing kayaknya Bapak nggih. ah, Silakan. coba nih ya. Sekarang kita open mic kali ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya mau dengar yang suaranya paling kencang memilih satu perusahaan gimana? Nggih. Disuarakan. Mas Anas peserta bisa open mic ya? Bisa silakan. Mungkin dari Pak Agus Subagio. Ya, yang baik. Terima kasih Oh, Pak nggih. Herman dan Ya, seluruh Pak Agus. peserta. Kenapa Terima saya ini memilih jasa wisata Arung Jeram karena memang itu bisnis real saya, gitu Pak. Yang pertama itu. Oh, Nah, mantap. terus kedua memang merupakan salah satu jenis usaha yang benar-benar terdampak pada saat pandemi kemarin ya. Karena memang bagaimanapun juga itu ditutup ya kan selama sekitar 1,5 tahun, tetapi dengan 5 paparan yang di layar ini kami mencoba untuk tetap eksis dan alhamdulillah sejauh ini sudah mulai pulih gitu Pak. Alhamdulillah. kelima-limanya dilakukankah oleh Pak Agus? Betul Pak, betul. Betul. Oh iya. Meskipun dari 5 itu tingkat persentasenya ada ini ya. Kalau boleh saya sebutkan ada 3 yang jadi fokus kami ya Pak ya. Yang pertama terkait dengan core competence fokus. Jadi memang fokus di tetap mempertahankan itu ya. Terus kemudian digital transformation. Kalau dulu kita lebih banyak di konvensional marketing gitu ya, sekarang kami sudah mulai bergeser ke digital marketing ya kan. Terus yang ketiga customer communication and support ya. Jadi istilahnya kami lebih banyak mendekati ini konsumen gitu ya. Jadi setiap kali mereka habis kegiatan gitu ya, kita ngobrol dengan mereka, apa keinginan mereka, harapan-harapan mereka dan sebagainya. Sehingga paling tidak mereka bisa kembali lagi. Jadi dengan moto kami istilahnya penyakit orang yang habis rafting itu adalah ketagihan. Nah, seperti itu. Jadi 3 itu yang kami fokuskan. Meskipun 5-5-nya kami terapkan juga. Luar biasa. Bapak, ini saat menghadapi pandemi kemarin, nggih? Atau sebelum-sebelumnya sudah seperti itu? Atau bagaimana pengalaman Pak Ya Agus? karena dampak ini, kami ingin mempercepat proses pemulihan pasca pandemi. Pasca pandemi. Seperti itu. Karena memang dulu sebelum pandemi kami moncer gitu ya kan, kemudian harus tutup ya kan karena keharusan dari pemerintah gitu ya kan harus tutup karena. Betul. Nah sekarang begitu dibuka lagi kami harus melakukan percepatan gitu kan, percepatan untuk pulih. Pemulihannya ya. Itu Putri. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf ini Pak Suhermannya terlempar dari Zoom. Kita tunggu sebentar ya. Nanti tapi sharingnya luar biasa. Ini pengalaman ya, bukan sekedar teori tapi real. Semoga bisa jadi bekal buat teman-teman semuanya gitu ya. Kita nggak boleh patah semangat. Oke, kita mungkin jatuh tapi bangkit itu harus kayak gitu Pak Agus mungkin ya. Baik, sambil kami informasikan bahwa saat ini program penerimaan mahasiswa baru untuk studi program studi, maksud saya Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang masih dibuka untuk perkuliahan semester ganjil tahun 2023-2024. Kemudian kuotanya terbatas, jadi segera diamankan, bisa menghubungi langsung ke admin Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang atau di
website kami www.s2asia.ac.id. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah lulus dan ingin melanjutkan studi ke jenjang doktoral, ya, saat ini kami pun sedang berproses untuk kerjasama dengan S3 di beberapa kampus, ya, yang mungkin ya dari Bapak Ibu semuanya masih semangat ya. Kemarin dari beberapa yang yudisium itu memang ada beberapa yang menyampaikan ini kapan buka S3 di Asia seperti itu ya. Luar biasa sekali semangatnya dan karena adanya apa namanya animo mahasiswa seperti ini sehingga kami juga tidak tinggal diam gitu ya. Kita mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa kampus yang telah memiliki program doktoral manajemen ya yang sekiranya linier dengan ilmu dari Bapak Ibu semua. Baik, kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang memiliki beberapa konsentrasi. Ada konsentrasi bisnis, pendidikan, publik, gitu ya, perhotelan, dan perkuliahannya bisa dipilih, pilih yang kelas reguler atau yang kelas eksekutif. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, Saya makasih. ulang kembali ya. Jadi istilahnya kebetulan saya praktisi di ini bisnis jasa wisata Arung Jeram, Pak. Aha. Gitu ya. Nah, jadi perusahaan kami ya tidak hanya ini ya. Jadi karena memang waktu COVID itu benar-benar tutup gitu, ditutup karena regulasi dari pemerintah. Sehingga sekitar 1,5 tahun itu kami benar-benar tiarap gitu ya. Nah, tentunya banyak inilah ya banyak kendala yang kami hadapi gitu. Tetapi paling tidak dengan sekarang dibukanya ini ya untuk ini dibukanya keran ini ya keran untuk sosialisasi dan sebagainya itu dan berkurangnya COVID itu kami menggunakan 5 tadi ya gitu ya. Tetapi tentunya tidak kelima-limanya kami fokuskan, tetapi ada 1, 2, 3 yang kami menjadi prioritas utama, ya kan? Yang pertama adalah terkait dengan core competence fokus. Jadi benar-benar fokus ya, fokus di usaha Arung Jeram itu yang memang kita berusaha untuk segera pulih ya. Kemudian di samping itu dengan berubahnya ini tadi yang sudah disampaikan bahwa pola dari konvensional marketing menjadi digital marketing itu langsung kami segerakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah customer communication and support. Jadi bagaimanapun juga karena customer itu adalah raja, kami setiap kali melakukan begitu beraktivitas di tempat kami melakukan pendekatan yang ngobrol-ngobrol ya, kemudian kita analisis, kita statistik juga ya pendapat dari mereka. Nah dari situlah kami bisa menentukan bahwa harus dikembangkan sesuai dengan keinginan customer itu yang seperti ini. Jadi tiga fokus itu yang dari 5 itu yang kami utamakan, meskipun terkait dengan adaptability, resilience dan cost optimization itu tetap juga kami lakukan, tetapi 3 itu yang kami fokuskan untuk segera pemulihan bisnis kami. Itu Pak yang kami sampaikan di forum ini. Jadi 3 ya yang utama ya Pak ya? Iya betul. Yaitu customer, ya, kemudian digital transformation, betul, dan sama core competence. Core kompetensi fokus. Jadi Bapak tidak terpengaruh iming-iming ini, misalnya macam, waktu COVID itu industri kesehatan atau mungkin konsumsi gitu, enggak kami ini karena memang kami fokusnya di situ. Oke, good.
Nah, kalau seperti itu Bapak udah bisa survive, berarti Bapak udah lulus lah 3 SKS ini. Oke, selamat Pak ya. Udah Bapak telah membuktikan telah berhasil melampaui krisis ya. Ngomong-ngomong sekarang ini revenue Bapak di Arung Jeram, wisata Arung Jeram, apakah revenue-nya sama dengan sebelum pandemi atau lebih tinggi? Yang salah satu faktor yang mempengaruhi terkait dengan penekanan cost itu di marketing. Karena dengan digital marketing itu benar-benar memangkas gitu ya, memangkas ini. Dan memang kami sudah melakukan survei kepada semua customer kami bahwa mereka itu hampir 65% itu informasi didapatkan dari digital gitu ya kan, tidak lagi istilahnya konvensional. Itu yang kami rasakan. Jadi dengan demikian biaya terkait dengan promosi, iklan itu benar-benar banyak terpangkas gitu ya. Itu yang kami ini. Meskipun dari tingkat omset ya masih ini ya karena memang baru 1,5 tahun terakhir ini ya kira-kira pulih gitu ya. Itu kira-kira Pak. Menarik ya. Nah, salah satu alhamdulillah kami tidak ada satupun karyawan kami yang PHK. Wow, keren. Hebat, hebat. Jadi Bapak untuk menjaga revenue menggunakan digital marketing ya? Oke. Nah, digital transformation ini bisa juga Pak dikembangkan bukan hanya aspek marketingnya, tapi juga aspek operasional dan sistem itu juga akan baik sekali jika mulai dibuat menjadi digital. Nah, sosial media itu juga menarik Pak untuk dicoba, ya, seperti itu. Kemudian bisa juga ya. Ajak lagi komunitas-komunitas, Pak. Jadi customer diajak menjadi amplifier bagi bisnis Bapak. Jadi bisa kombinasi itu, ya. Customer communication kombinasi dengan digital transformation sehingga mereka menjadi marketing atau sales agent Bapak nanti. Betul. Jadi bagi kami Pak, tamu kami itu juga merupakan marketing kami. Oh, keren. Keren. Oke, selamat Pak. Mungkin ada yang lain yang mau sharing gimana? Atau ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi. Izin Pak. Silakan Pak. Mohon maaf ini sambil nyetir Pak ya. Soalnya baru pulang kantor Pak. Baik, hati-hati. Iya Pak. Kebetulan ingin menyampaikan aja Pak, sharing-sharing aja. Kebetulan saya kan ada di industri pembiayaan Pak. Jadi pada waktu krisis kemarin terkait pandemi itu mungkin semua industri terpukul Pak ya. Tapi kelihatannya yang paling terpukul juga di industri pembiayaan Pak. Bahkan ada dari kebijakan OJK dan Bank Indonesia itu ada relaksasi terkait dengan proses pembiayaan, penyelesaian NPL, sehingga harus ada restrukturisasi pembiayaan mungkin kalau Bapak pernah dengar. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, perusahaan kami kebetulan venture capital, Pak. Nah, venture capital ini kan sebelumnya adalah pembiayaan dengan kapasitas pembiayaan dengan plafon besar, Pak ya. Rata-rata seperti itu. Nah, pada waktu terjadinya pandemi, kami seperti yang disampaikan Bapak ini, ada beberapa yang kami lakukan. Tapi lebih tepatnya sebetulnya setelah pandemi, Pak. Karena pada selama pandemi, praktis kami tidak melakukan lending lagi, tidak melakukan pembiayaan dan penyertaan pada perusahaan-perusahaan. Nah, setelah adanya pandemi selesai di tahun 2022 tepatnya, di awal tahun, kami melakukan yang pertama memang adaptability terhadap kondisi perusahaan dengan
kondisi makro yang ada. Ya. Kemudian kami juga melaksanakan digital transformasi dan core kompetensi yang lebih fokus. Yang pertama kami lakukan terhadap digital transformasi. Sebelumnya kami kan melakukan pembiayaan lebih ke arah heterogen. Nah, pada saat setelah pandemi ini berlangsung, kita melakukan new era gitu Pak ya istilahnya. Kami melakukan pembiayaan kepada vendor-vendor BUMN Pak. Oh. Jadi melalui pembiayaan invoice. Oh, factoring ya. Artinya iya factoring. Jadi tagihan vendornya BUMN biasanya. Baik, sambil menunggu Pak Budi, barangkali ada lagi satu orang yang mau berinteraksi, silakan. Oh, Pak Rivianto, angkat tangan, apakah itu silakan ya? Iya, izin Pak. Silakan. Kebetulan saya punya perusahaan itu bergerak di bidang kursus dan pelatihan gitu Pak. Jadi pada saat pandemi kemarin sangat terdampak sekali ya. Kalau kita berbicara tentang kursus dan pelatihan kan harus face to face kan, harus ketemu dengan peserta gitu. Nah ternyata, tapi uniknya begini Pak, dari kelima paparan Bapak malam ini sebenarnya ini sangat menarik. Kita hampir semuanya ini kita lakuin pada waktu itu. Cuma karena terus terang ilmunya pada waktu itu kan belum sampai ke sini Pak. Tapi ternyata pas kita amati, oh iya benar, kita ada adaptasi, kemudian kita juga digital transformasi di mana pada saat itu kalau kursus-kursus yang offline itu harus kita online kan, kita harus membangun platform digital gitu. Nah, kemudian kita udah karena kita core bisnisnya di kursus, kita nggak nolak-nolak yang lain gitu. Dengan cost yang ada itu kita fokus bagaimana mengembangkan pelatihan-pelatihan yang luring itu menjadi daring gitu. Nah, kemudian kita juga sudah mulai ini merambah kalau kita berbicara tentang pemasaran sudah menggunakan digital marketing, optimalisasi media sosial. Kemudian kalau biasanya kita menunggu, sekarang kita udah ke customer tuh kita tawarin ini loh, ada tawaran pelatihan di mana misalnya dia bisa mendapatkan benefit yang yang double lah gitu, tidak hanya pelatihan saja, ada misalnya layanan pasca pelatihan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari revenue-nya ternyata pasca itu ya bisa 2 kali lipat peningkatannya. Cuma gini Pak Suherman, kita ngerti itu baru malam ini gitu. Oh kita lakuin ini dulu. Itu yang ingin saya sampaikan gitu. Oh ternyata kemarin ini tuh yang kita lakuin gitu. Karena waktu itu belum nyampe ke sini Pak. Makasih Pak Suherman, luar biasa nih Bu Tri semuanya nih ya, udah nyampe duluan gitu ya. Dan kita pakai ternyata pada waktu itu Pak, tapi kita nggak ngeh gitu. Terima kasih sekali Pak Suherman ya. Baik, tinggal mungkin Pak berikutnya adalah Bapak review apakah sudah dilakukan secara paripurna atau ada lagi nggak yang bisa ditingkatkan. Betul. Ya aplikasinya tersebut. Seperti itu. Ya, jadi saya beruntung sekali malam ini Pak ikut ya. Wah, keren. Ini karena Ibu Tri nih ya. Luar biasa, makasih. Karena Pak Suherman lah. Luar biasa. Ini ada lagi Pak Natalis ya, Pak Sinulingga. Silakan Pak. Selamat malam Pak Suherman, salam kenal Pak. Ya, malam Pak. Senang berkenalan. Ya, selamat malam semua. Sedikit share Pak, mungkin agak berbeda dengan Bapak Ibu atau tadi Pak Budi dan Pak Agus ya, terkait dengan pengalaman Pak ya masa pandemi kemarin, bahwa memang untuk yang hampir kelima ini sudah kita lakukan tempat kita bekerja. Jadi sebelumnya kami di law firm ya Pak. Law firm. Jadi law firm 90% kliennya luar negeri. Jadi memang tidak pernah bertatap muka secara langsung fisik. Jadi selalu ya online. Jadi digital transformation baik marketing semuanya dan customer relationship pasti semuanya dengan digital email. Nah, menarik bagi kami. Yes. Digital transformation-nya apa? Ya, itu untuk digital marketingnya memang selalu sudah digunakan gitu ya Pak, digital marketingnya. Karena memang pangsa pasarnya yang melalui digital ya, karena luar negeri kurang lebih seperti itu. Menariknya begini Pak,
Bisa dikatakan di tempat kami pandemi nggak berdampak. Wis, asik. Ya, nggak berdampak. Kenapa? Karena kasus hukum apapun itu kan tetap harus lanjut. Benar. Gitu ya. Nah, justru bisa dikatakan malahan revenue-nya itu meningkat karena permintaan itu makin tinggi. Nah, Keren. yang menjadi tantangan bagi kita para lawyer itu justru menghadapi sidang online, Pak. Nah, itu kan suatu hal yang baru bagi para lawyer. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kami yang support people gitu ya, yang support people itu justru para lawyer ini yang kita hadapi malahan keluar dari kita, bukan karena resign, tapi karena malah mereka lihat kesempatan juga, Pak. Jadi kita malah keteteran mencari lawyer baru, lawyer pengganti. Betul. Jadi mereka ini suatu kesempatan. Jadi dengan sudah berubahnya kebutuhan gitu ya. Jadi para lawyer ini mendirikan sendiri gitu firmnya. Nah, itu tantangan bagi kita justru. Jadi agak berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu yang itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sekedar sharing, Pak. Baik. Nah, ini menarik Pak Natalis ya. Dan juga tadi Pak Agus ya sempat juga kan mention tentang digital transformation. Bapak berdua ini mindsetnya lebih kepada digital marketing ya. Nah, sesungguhnya digital transformation ini bisa more than digital marketing. Jadi bisnisnya itu bisa dibawa digital. Jadi seperti Bapak law firm ya, itu bisnis law firm-nya ya memberikan pelayanan jasa hukum itu bisa secara digital. Jadi operasionalnya bisa digital. Seperti itu. Jadi misalnya contohnya apa? Oke, untuk konsultasi hukum itu bisa lewat digital. Jadi cuma chatbot misalnya atau ada konsultan hukum lawyer yang bisa melayani konsultasinya secara online, secara digital. Gitu. Jadi operasionalnya itu bisa melalui digital juga. Demikian ya. Cuma kalau arung jeram ya, agak sulit juga nih. Arung jeramnya lewat online. Memungkinkan pada saat apa? Itu wisata arung jeramnya cuma dibawa masuk pakai Google gitu ya. Lewat digital rasanya gitu ya. Kemudian kepret-kepretin air. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi Pak Natalis ya, ada kendala jadinya challenge bahwa beberapa lawyernya hengkang karena punya kesempatan di luar ya. Nanti ada nih strategi lain lagi menyangkut employee, menyangkut people-nya sendiri ya, seperti itu. Baik, sementara ini mungkin kita lanjut lagi ke materi atau ada yang masih yang mau bertanya. Ini dari banyak yang ini ya, mostly Bu Tri banyak yang sharing-sharing bisnisnya ya Bu ya. Benar. Keren ini. Izin Pak. Oh, Pak Budi Setiawan, rupanya udah yang selesai. tadi terputus Pak karena di jalan. Ini udah alhamdulillah sudah nyampe rumah nih Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Budi dilanjutkan. Syukurlah. Kita nggak sabar mendengarkan. Jadi ini Pak sebenarnya tadi yang saya sampaikan bahwa kami juga sudah melaksanakan apa yang ada di Bapak ini sebetulnya. Hanya satu Pak, mungkin ingin diskusi terkait dengan selain dengan digitalisasi transformasi seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami bekerja sama dengan vendor-vendor BUMN yang membutuhkan modal kerja yang cepat, sedangkan pembayaran pekerjaan oleh beberapa teman-teman BUMN itu masih menunggu waktu Pak. Proses birokrasi mungkin kita setahun Pak ya, mungkin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan baru dibayar gitu Pak. Nah, dengan kondisi seperti itu kami seakan-akan ada dana talangan Pak, istilahnya bridging gitu Pak. Untuk waktu 2 bulan itu biar vendor-vendor BUMN ini tetap bisa bekerja.
Oke. Nah, sehingga kami melakukan kerjasama dengan semua BUMN di Indonesia dan vendor-vendornya, dan dimasukkan ke dalam satu aplikasi, Pak. Oh, ya. Nah, kita bekerja sama dengan Telkom. Telkom yang membuat aplikasi, semua Ya. vendor dimasukkan, semua pembayaran dan penjualan melalui aplikasi ini, Pak. Nah, mungkin kolaborasi ini kira-kira kalau menurut Bapak, mungkin Ya. saya bisa mendapatkan tambahan ilmu, masuk ke yang mana, Pak, ya, kalau mungkin bisa disampaikan? Oke. Ya. Nah, tadi Bapak udah katakan magic word-nya tuh, kolaborasi, gitu ya. Ya. Nah, kolaborasi itu adalah strategi, ya. Jeng. Nah, kita mundur sedikit, ya, kepada ini dia. Strategi yang ke-10, Wah. Oh, masuk juga ternyata di sini. Masuk juga Siap. kolaborasi Nah, dan ini yang partnership. ternyata setelah menjalankan ini setelah masa pandemi, Iya. kami itu malah melebihi sebelum pandemi, Pak. Stop, ya. Nah, itu Bapak melakukan strategi yang poin 10. Gitu. Iya. Kemudian yang tadi untuk Pak Natali Sinulinga yang problems employee, lawyer, ini ada di yang ke-8. Nah, di sini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ada jawabannya ya. Ada, Pak. Makasih, Pak. Iya, baik. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Kita ke slides yang strategi ke nomor ke-6. Ya, kita lihat. Sorry. Jadi strategi pilihan yang ke-6 adalah ini. Jangan berhenti kalau misalnya sulit. Ya. Nggak bisa melakukan apa yang menjadi core kompetensi. Jika tidak bisa melakukan core kompetensi, ya kita nggak nunggu. Tapi gali kesempatan baru nih, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada kesempatan-kesempatan baru di sekitar kita bagaimana? Gitu. Jadi krisis tidak selalu menawarkan kendala. Tidak selalu menawarkan hal susah. Banyak peluang-peluang yang dilahirkan atau tercipta karena krisis. Jadi kita mesti menajamkan mata dan telinga. Kita mesti bisa menganalisis situasi, Ibu Bapak sekalian. Dalam krisis seheboh apapun, itu biasanya muncul orang kaya yang baru. Atau semakin kaya orang kayanya. Itu pasti ada di dalam setiap krisis. Karena pada saat krisis, cenderung orang mentalnya agak down. Cenderung untuk lebih berhati-hati. Ya kan? Nggak berani investasi, neken biaya dan sebagainya. Banyak ngerem. Nah, di sana sebenarnya peluang terbuka, Ibu Bapak sekalian. Pada saat krisis, coba kita lihat. Krisis ekonomi, apakah tingkat mortalitas menjadi, tingkat kematian menjadi tinggi? Enggak juga kan. Beberapa mungkin meninggal, ya, tapi enggak bombastis yang meninggal. Kan seperti itu. Jadi apa di sini? Populasi relatif sama. Bahkan pada saat pandemi, jangan-jangan makin banyak yang hamil tuh ibu-ibu muda. Karena work from home semua ya. Seperti itu. Sering ketemu ya. Betul banget, Pak Suherman. Iya, Bu Tri ya. Betul, Pak. Tadinya jarang di rumah Bang Thoyib, sekarang Bang Thoyib di rumah terus. Tingkat kelahiran malah tambah tuh. Ya, ibu-ibu hamil bertambah jadinya gara-gara work from home. Ya kan?
seperti itu. Nah, dengan jumlah manusianya tetap sama atau bertambah, kebutuhan kan tetap ada bahkan bertambah ya. Pebisnis berkurang semangatnya, melayaninya berkurang, kebutuhan nambah, berarti ada gap. Di sanalah peluang bisnis baru. New opportunity ada. Jadi kalau ada istilah menyalip di tikungan, pada saat krisis adalah timing yang tepat untuk bisa menyalip di tikungan ya. Tadinya pelan, tadinya jalan cepat saingan kita nih. Cepat kejar-kejaran. Begitu krisis biasanya dia ngerem. Nah, waktu dia ngerem, kita jangan ikut ngerem. Kita nyalip di sana. Tetap steady aja injek gasnya, pasti akan ngelewatin si kompetitor. Kalau ini kompetitor nih, ya. Tadinya cepat jalannya, kita ngejar susah. Gara-gara krisis dia ngerem, nah kita jalan biasa aja bisa ngelewatin. Analoginya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Banyak orang yang jadinya kurang melayani konsumennya. Banyak orang yang tidak melangkap ya demand-nya yang ada. Jadi demand selalu ada, tapi tidak dilayani. Ya. Ada istilah namanya orphan customer. Familiar dengan istilah itu? Udah sempat diajarkan nggak di kelas Institut Asia orphan customer? Belum ya? Catat, siapa tahu nanti ujian keluar. Dari Ibu Tri nanti soalnya. Orphan customer. Orphan customer adalah apa? Customer yang tidak terlayani. Jadi seakan-akan ya dia menjadi anak yatim piatu. Nggak ada orang tuanya. Gitu. Orphan, ya. Ya, orphan, yatim piatu. Itu terjadi karena apa? Ada perusahaan yang tutup. Misalnya nih sekarang, siapa ya? Toys R Us tutup kan? Giant tutup kan? Nah, customer-nya Giant, customer Toys R Us kan tetap butuh alas kaki. Kan tetap butuh bahan makanan, minuman, segala yang biasanya beli di Giant. Ya nggak? Sekarang nggak ada yang sediakan. Nah, itu mereka lontang-lantung tuh seperti layangan putus. Itu dia, orphan customer banyak sekali pada saat krisis. Itulah kesempatan kita untuk menggarap new business. New business-nya apa? New customer, new market. Bahkan juga beneran ya, sektor bisnis yang baru jika memungkinkan. Ya, seperti itu. Jadi cari tahu gap-nya apa yang ada di market. Ya. Banyak yang nggak ketemu di sana. Tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi ya? Jadi lupa saya. Pak Rivianto kalau nggak salah ya tentang yang pendidikan ya. Bimbel atau apa gitu ya tadi ya. Nah, itu juga kan banyak yang bimbel-bimbel yang rontok. Nah, murid-muridnya kan masih ada terus. Kan siswa kan nggak pensiun ya, mahasiswa nggak pensiun, masih tetap butuh pendidikan. Nah, pada saat sekolah bimbelnya tidak aktif beroperasi, maka di sanalah adanya satu demand yang belum terpenuhi. Ya, seperti itu. Ya, explore new opportunities. Ya, untuk dapat new market. Strategi yang berikutnya 7 kolaborasi yang tadi sempat di-mention ya. Jadi kolaborasi ya kita cari partner-partner kita yang baru seperti apa. Bisa dalam bisnis yang sama, bisa juga bisnis yang berbeda. Bisnis yang berbeda apakah bisa berkolaborasi? Bisa. Semangatnya adalah saling melengkapi. Jadi kita berpartner tidak harus dalam bisnis yang serupa. Boleh bisnis yang berbeda. Ya. Nah, jadi bisa muncul tuh namanya out of the box tuh. Ya.
gabung di sana ya. Jadi apa kekuatan dari pihak lain kita coba ambil dengan kolaborasi. Kemudian apa yang menjadi kekuatan kita yang bisa menunjang si pihak lain, itu juga kita tawarkan. Di sana bisa ngeklop ya, mendapat satu sinergi baru. Ya. Ada new customer. Kita bisa buka segmen yang baru seperti itu. Ya. Contohnya apa? Katakan nih, misalnya perbankan. Perbankan biasanya produknya adalah simpan pinjam. Terus asuransi. Asuransi beda dong dengan perbankan. Asuransi kan jual polis. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian. Beda kan? Tapi bisa digabung tuh antara perbankan dan asuransi. Sekarang jadi ada produknya bank assurance. Seperti itu contohnya. Ya. Demikian. Baik, sekarang apalagi? Nih, strategi lain lagi yang bisa jadi pilihan untuk menghadapi krisis, gimana? Supply chain dibenahi. Ya. Tadi di awal resilience tentang adaptability. Nah, ini supply chain resilience. Jadi dalam masa krisis, apa yang bisa dilakukan? Kita perkuat supply chain-nya kita. Ya. Kita coba diversifikasi. Ya. Supplier-supplier yang ada. Gitu. Untuk menghindari resiko. Karena pada saat krisis, jangan-jangan supplier kita batuk-batuk nih. Nah, kita mesti cepat tuh cari supplier tambahan. Ya. Sehingga ada backup kalau misalnya si supplier kita, vendor kita bermasalah. Kemudian apalagi? Nah, kita coba cek bagaimana sistem supply chain-nya kita, inbound dan outbound. Ya. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dikoreksi, apa yang terlalu panjang kita pangkas. Terus yang lainnya apa? Ini employee, nih Pak Natalis ya, lawyernya. Sebelum mereka hengkang, ya. Nah, ini juga untuk ibu bapak sekalian nih semua di sini ya. Jadi ingat, setiap manusia di unit bisnis kita, di unit kerja kita, itu adalah aset. Manusia adalah aset yang paling berharga. Tuh buktinya sekarang kan Pak Natalis bingung kan, kliennya banyak tapi lawyernya kurang. Kan gitu. Terbukti apa yang saya sampaikan di sini bahwa employee itu adalah harta kita, capital kita yang sangat penting. Market ada banyak, tapi kalau employee-nya kurang, nggak bisa tertangani dengan baik. Jadi pada saat krisis gimana? Jangan mikirnya untuk potong gaji dulu. Ya. Tapi kita berdayakan. Ya, jadi kita lakukan investasi terhadap employee supaya employee-nya betah. Employee tetap happy, tetap loyal. Dia tetap mencurahkan segenap pikiran dan dayanya kepada perusahaan kita. Caranya gimana? Tidak selalu harus berupa materi, bisa juga imaterial. Buka komunikasi yang lebih baik, hubungan internal yang lebih baik. Jadi komunikasi kepada customer. Customer bukan cuma di luar perusahaan. Di dalam, jadi masing-masing karyawan unit usaha itu juga customer sendiri. Kan? Internal customer adalah employee. Antar unit kerja, antar departemen, itu juga adalah customer, kan saling melayani. Nah, banyak ya yang berhasil mendapatkan ide-ide bisnis baru, ya, mendapatkan ide untuk lebih produktif, lebih efisien, itu muncul karena adanya keterbukaan komunikasi di internal. Karyawan muncul ide-ide yang bagus. Bahkan lintas fungsi ya
itu bisa saling memberikan ide yang brilian, yang sebelumnya tidak terpikir oleh fungsi tersendiri. Karena apa? Masing-masing dari karyawan di departemen tersebut adalah player. Player nggak bisa melihat, pasti ada blind spot-nya. Nah, karyawan di departemen lain, bagian lain, itu adalah spectator yang bisa menunjukkan blind spot teman-temannya di departemen lain. Kalau kita sebagai pimpinan, anak buah kita juga bisa memberitahu ya apa yang kurang selama ini. Mereka akan sampaikan hidden agenda atau hidden problems yang selama ini terkubur. Nah, itu akan bermanfaat ya. Silakan dicoba nanti oleh ibu bapak sekalian ya. Yang terakhir, strategi jadi pilihan apa? Ini. Ini adalah bisnis kita, ini adalah diri kita. Jangan lupa, kita adalah bagian dari satu negara. Nah, ini ada pemerintahnya ya. Nah, kita harus membuka mata, membuka kuping, membuka info, ya, banyak informasi tentang apa? Biasanya pada saat krisis, pemerintah juga udah mikir banyak, ya, memberikan berbagai bantuan, memberikan berbagai deregulasi. Ada terobosan-terobosan ketentuan yang mempermudah atau melumasi perekonomian di negara masing-masing. Jadi perlu apa? Mencermati ya support dari pemerintah. Bantuan-bantuan yang ada, yaitu deregulasi, itu penurunan tarif, kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Nah, ini akan membawa apa? Satu hawa segar bagi financial satu perusahaan gitu ya, dan juga menjadi tambahan daya saing, tambahan engine bagi kita untuk bisa menghadapi situasi yang dalam turbulensi ya, seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ya, tadinya saya siapkan workshop nih tentang bagaimana melakukannya ya aplikasi, tapi karena formatnya adalah format webinar, jadi kita nggak bisa lakukan workshop ya. Tapi nggak apa-apalah ya, Bu Tri ya. Nggih, mohon maaf sekali Bapak nggih. Iya, no problem ya, seperti itu. Oke, sampai sini ya. Mungkin kita buka sesi diskusi atau tanya jawab ya. Baik. Wah, ini slide thank you saya nih. Ya udah, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita masuk kepada sesi Q&A. Saya kembalikan kepada Ibu Tri dulu. Baik, nah, ini terima silakan kasih. untuk keep in touch, bisa di capture, di foto untuk tetap berhubungan ya. Oh iya. Silakan Bapak Ibu, ini kontak Bapak Suherman. Ya, ada di email, nomor telepon, ada Instagramnya juga. Habis ini saya follow deh. Ini ada IG personal, ada juga IG ini saya tuh Fit the Need ya. Ada Fit the Need Fit the Need official oh. IG-nya. Siap. Yeah. Masuklah kita pada sesi diskusi. Bapak Ibu silahkan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Jika masih ada pertanyaan silahkan disampaikan, atau mungkin ada yang mau sharing juga. Tadi nampaknya sudah banyak praktek yang dilakukan, ternyata benar ada teorinya seperti itu nggih Bapak. Silakan. Kayaknya tadi Mas Trian mau menyampaikan sesuatu sebenarnya Bapak ya. Oh ya. Silakan Mas Trian. Terima kasih Bu. Itu di sesi yang pertama tadi sebenarnya Pak Suharma yang ingin saya sharingkan. Jadi kebetulan kalau bisnis pribadi saya itu munculnya setelah pandemi malah. Jadi ada opportunity yang muncul setelah pandemi. Cuman pada saat pandemi itu saya mendampingi bisnis teman saya. Jadi sahabat saya itu punya bisnis. Jadi yang saya tahu banget gimana dia mengatur strateginya. Jadi
Dia awalnya itu punya bisnis kopi, kafe, kopi ready to drink gitulah. Nah, kemudian kena pandemi, kena krisis itu, akhirnya kan PPKM semua dilarang untuk untuk berkerumul di kafe. Akhirnya dia melakukan yang pertama itu tadi aku catat core competition. Jadi dia tetap di fokusnya kopi, cuman berubah produknya jadi bean pack. Jadi dia mengemas biji kopinya. Nah, kemudian dari situ dia kemudian karyawannya dikurangi yang tadinya dari kafe, kemudian dia beralih ke digital transformation. Sintaksnya akhirnya dari core competition ke digital transformation. Nah, kemudian dari situ dia mendapatkan feedback dari customer communication and support itu tadi, Pak. Jadi mungkin sama kayak Pak Agus tadi, cuman sintaknya adalah dari core competition fokus ke digital maksudnya ya? Ya, core kompetensi fokus, kemudian ke digital transformation, kemudian ke customer communication. Itu, Pak. Nah, sebenarnya aku ada pertanyaan. Silakan. Cuman krisisnya bukan di krisis yang global terus melanda bisnis, tapi krisis yang ada di bisnisnya sendiri, gitu. Krisis bisnisnya belum kena krisis, tapi udah krisis sendiri, gitu. Entah itu dari manajemen di dalamnya kah atau kayak gimana, mungkin sintaknya atau penanggulangannya itu sama nggak sih dengan apa yang tadi Bapak jelaskan? Apanya tolong? Langkah-langkahnya gitu. Kayak harus investasi ke karyawan, kemudian apakah harus ada collaboration? Apakah ketika bisnis itu mengalami krisis, apakah caranya itu sama dengan yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Oke, gini. Jadi 10 strategi yang saya sampaikan tersebut adalah pilihan. Ya, apakah mesti dilakukan ke 10-10-nya? Belum tentu. Tergantung kondisi perusahaan dan juga ingat nih, setiap krisis itu tidak persis sama. Itu satu. Yang kedua, setiap perusahaan kondisinya pun beda-beda. Ya, situasinya pun beda-beda. Nah, di sini jadinya kita perlu mencermati. Yang pertama adalah bisnis kita sendiri, bisnisnya bisnis apa. Nah, mungkin bisa di-share oleh Trian, apa bisnis yang sekarang menjadi pertanyaannya? Kalau sekarang bisnisnya ini, Pak, di jasa. Jadi aku dan teman-teman itu punya bisnis photo box gitu. Kita udah ada 2 cabang di Banyuwangi. Cuman kita mau running cabang ketiga, tapi tim kita yang akhirnya pecah, Pak, gitu. Krisisnya adalah di situ. Tim pecah, tim apa nih? Karyawan atau tim tinkernya. C-levelnya gitu. Kita nyebutnya C-level. C-level. Nah, kalau C-level pecah, ya jadi kayak, wah ini aku udah nggak sejalan lagi dengan bisnis ini gitu. Akhirnya kita awalnya bisnisnya itu karena persahabatan gitu lah Pak intinya. Jadi dari 6 orang jadi tinggal 5 orang gitu Pak. Akhirnya ada sisi yang harusnya terisi, sisi sudut itu terisi itu akhirnya kosong gitu Pak. Salah satu yang paling cepat bisa dilakukan adalah strategi kolaborasi, partnership. Jadi posisi yang kurang, peran yang kosong yang ditinggalkan oleh teman lama, itu perlu dicari ya partner lain yang bisa melakukan peran tersebut. Nah, di sini partnernya bisa dipilih menjadi partner shareholder yang ikut menanamkan modal atau partner sebagai karyawan yang digaji. Pilihan ketiga adalah outsourcing peran tersebut. Jadi silakan pilih 3. Dengan konsep strateginya adalah kolaborasi dan partnership. Ya. Nah, jadi bisa beneran mencari partner, dia sebagai shareholder. Kedua, berkolaborasi, jadi bukan shareholder,
tapi kita berkolaborasi. Oke, bagi hasil. Ini perannya dia sebagai peran yang hilang tersebut, ya. Nah, perannya kemudian diganjar nanti masing-masing dengan ganjaran berapa persen dari revenue. Oke, siap-siap Pak, paham Pak. Terima kasih masukannya Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Oh, ini ada yang angkat tangan, Mas Mario. Pak Mario, mohon maaf. Ya, selamat malam Bu dan Pak Herman. Silakan. Saya cuma mau sharing terkait yang tadi 5 hal pertama. Kebetulan belum ada yang singgung terkait cost optimization ya. Oke. Nah, di masa krisis kemarin saya bekerja di perusahaan manufaktur sepeda motor roda 2. Nah, di perusahaan kami kan memang kalau manufaktur itu cenderung biaya-biaya itu besar, expense juga besar. Jadi kita tuh baru sadar setelah pandemi ini ternyata kita tuh di masa lalu cenderung boros gitu. Jadi ketika profit kita semua baik-baik, kita akan untuk spending segala suatu pengeluaran relatif lebih mudah lah dilakukan. Cuman ketika kemarin pandemi ada masa-masa di mana kita 1-2 bulan itu berhenti produksi. Jadi udah pasti loss juga. Nah, baru kita mulai sadar segala expense biaya yang walaupun kesannya rutin itu ternyata juga harus dilihatin. Seperti kayak misalnya repair maintenance dan material yang harus dikonsumsi untuk perawatan segala macam, kita mulai pilah-pilah lagi. Selama ini yang kita anggap sesuatu itu fixed cost, ternyata kita lihat lagi ini nggak fixed kok, ini bisa dibikin variabel. Jadi nggak wajib gitu. Dan bersyukurnya setelah efek pandeminya lewat, kita jadi lebih terbiasa dengan cost dan OPEX yang lebih kecil. Jadi kalau kita compare performance tahun ini dengan tahun sebelum pandemi, kita selalu mengacu 2019 tuh. Keren. Udah bisa lampu 2019 belum? Sampai dengan year to date ini misalnya secara jualan udah mulai mirip, tapi ternyata secara cost untuk cost tertentu kita juga jadi lebih turun gitu, lebih hemat. Tapi memang challenge-nya ke depan ketika ini sudah mulai balik lagi, kita harus bisa tetap mempertahankan dalam tanda kutip gaya hidup belanja perusahaan kita gitu Pak. Oke. Wah, ini berarti sudah kalau manusia ini berarti sudah ramping nih, lemak-lemaknya udah terbuang gitu ya. Ya mungkin belum sepenuhnya, tapi setidaknya lebih ramping dari sebelum pandemi. Oke. Berarti sekarang tinggal apa? Lihat lagi, diseselin lagi tuh lemak-lemak yang nggak perlu. Gitu. Jadi biaya-biaya apalagi yang bisa dipangkas, di mana biayanya dipangkas tapi tidak mengurangi produktivitas dan tidak mengurangi layanan kepada customer kita. Silakan, selamat memangkas lemak-lemak lebih lagi. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sedikit berpendapat bahwa setuju karyawan itu adalah aset yang berharga. Setuju dengan ini. Cuman di kami ada komanya Pak, belum berhenti sampai dengan aset yang berharga. Ya. Tapi jika tidak di-maintain karyawan, maka endingnya akan menjadi suatu kewajiban. Jadi bukan hanya aset gitu ya, tapi jika tidak di-maintain secara baik, dia akan menjadi kewajiban. Kenapa? Karena yang kami kerjakan di lokal produk kami itu kan jasa, orang itu yang kami jual. Jadi begitu salah maintenance lawyer, akan beda pemahaman dan misalnya sebisa mungkin harus baik-baik. Tidak ada yang sakit. Kenapa? Karena suatu saat ini akan menjadi musuh di persidangan. Kalau seperti itu, jadi akan menjadi musuh di sidang, ya, di persidangan. Itu yang pertama. Sehingga konsep bahwa memaintain karyawan ini sudah kami terapkan. Kemudian untuk yang kedua bahwa karyawan atau lawyer yang pernah bekerja membuka law firm baru itu akan menjadi partner tim kita, bisa kolaborasi seperti tadi Pak sampaikan teori ini. Kenapa? Ada beberapa kasus yang memang ditinggalkan gitu ya oleh lawyer ini, tidak bisa kita maintain, tidak bisa kita handle. Sehingga kita kolaborasi joint venture lah seperti itu untuk mengerjakan satu kasus ini. Nah,
kami juga sampaikan begini bahwa profesi-profesi lain itu penting karena sebagai konsultan hukum itu kan misalnya kalau karyawan itu klien kami itu nanti untuk perusahaan misalnya Anda butuh konsultan. Jadi di sana kami sampaikan bahwa kami juga butuh profesi lain, yaitu perusahaan itu pembukanya harus diaudit dulu. Kemudian pajaknya harus dicek dulu, ada utang pajak. Nah, ini kan kolaborasi dengan profesi-profesi lain di luar konsultan. Jadi konsep kolaborasi yang tadi sempat jadi teori ini sudah kami lakukan. Sehingga ini yang menjadi dasar kami supaya kami tidak dengan ex-lawyer kami itu tidak ada clash gitu ya. Jadi misalnya baik untuk mengantisipasi itu. Kurang lebih begitu sih sharingnya Pak Suherman. Baik, terima kasih sharingnya Pak, menarik sekali ya. Sharing practical in law firm ya. Demikian Bu Tri, mungkin ada lagi tambahan, silakan Bu Tri. Terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Suherman. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, sebelum kita nanti foto bersama, ada satu kalimat tadi yang mungkin bisa menjadi penyemangat yang saya ambil dari penjelasan Bapak Suherman tadi adalah bergeraklah dalam situasi apapun. Kira-kira seperti itu. Cakep, keren. Mau krisis nggak krisis, kita tetap harus bergerak gitu ya. Tadi dengan 10 strategi tadi, dengan kondisi apapun, insya Allah kita siap seperti itu. Semoga bermanfaat open lecture pada malam hari ini. Kita tunggu Bapak Ibu semuanya untuk bergabung bersama Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya. Itu pasti kehilafan tanpa saya sengaja. Semoga banyak manfaat yang bisa didapat ya. Makin maju. Terima kasih. Amin. Terima kasih.